dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman bikers dari Biker Muslim Jakarta, kemudian teman-teman dari Bikers Big Max Bekasi, kemudian insyaallah akan datang juga teman-teman dari sudah datang dari MBI Motor Besar Indonesia. Kami haturkan jazakallahu khair atas kehadirannya dan kita berharap datangnya kita ke sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita ketahui info dari grup, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengadakan atau melaksanakan kajian yang bertema meraih keberkahan dengan berinteraksi dengan Al-Quran, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Umar Faruk LCMA. Beliau adalah salah satu pengisi juga di Masjid Darul Ilmi. Beliau juga S1 lulusan Madinah saja, kemudian S2 di Sudan. Alhamdulillah. Maka mari kita sama-sama mendengarkan apa-apa yang akan beliau sampaikan dan mudah-mudahan akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua setelah kita pulang daripada kajian ini. Kemudian sebelum kita mulai, kami juga haturkan jazakallahu khair kepada Sahibul Bait Haji Abu Albani selaku founder Bikers Muslim yang telah memberikan waktunya dan tempatnya kepada kita untuk kita bisa kajian pada malam hari ini. Baik, tanpa panjang lebar, al-waqtu wal makan, falyatafaddal mashkurah kepada Ustaz Umar Faruk LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para teman-teman Bikers Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang mungkin ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi senang berkenalan dengan teman-teman Bikers. Ini perantaranya Ustaz Ammar. Mungkin kalau boleh saya join, boleh saja? Iya, Ustaz. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak Allah redai dan Allah murkai. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, temanya adalah menggapai keberkahan dengan Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan, apa artinya berkah? Sering kita mendengar berkah. Hidup berkah, rumah berkah, anak berkah, istri berkah. Istrinya satu berkah, lebih dari satu
Apa artinya berkah? Berkah itu adalah salah satu tentara yang Allah kirim. Kalau berkah itu menempel pada anak, maka berkah ini akan membuat anak itu menjadi saleh. Anak itu menjadi berbakti kepada orang tuanya. Anak itu akan menjaga larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau berkah itu turun kepada harta, maka harta itu walaupun sedikit tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Berbeda ketika harta tidak ada keberkahannya, harta banyak tapi serasa tidak ada manfaatnya. Keluar untuk kesana kemari, tiba-tiba mobil rusak, motor rusak, tiba-tiba anak sakit, rumah bocor, keluar. Ketika harta tidak ada keberkahan. Ketika berkah itu turun kepada sebuah keluarga, maka keluarga itu akan dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi dengan kedamaian, jauh dari pertengkaran, jauh dari perselisihan yang berat dan lain-lain. Nah, kita ingin mendatangkan keberkahan itu dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan, kitab yang paling mulia. Dan ini harus kita yakini dan kita jadikan pedoman kita. Terkadang ketika kita belum mengenal Al-Quran, kita ingin mencari hakikat hidup, kita mencarinya di kitab-kitab atau di buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan. Bagaimana mencari kebahagiaan hidup, ya kan? Bagaimana mencari kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Bagaimana mencari intinya kebahagiaan duniawi. Kita cari di buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak kita kenal mungkin. Sejatinya kebahagiaan itu dan keberkahan itu semuanya ada pada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha, sesungguhnya ma anzalna, kami tidaklah menurunkan 'alaika kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an litashqa, supaya kamu sengsara. Jadi ini kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau sengsara. Kata para ahli tafsir, litas'ad. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk membuat Rasulullah itu bahagia, bukan sengsara. Begitu juga kita para umatnya, ketika kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi ini solusi dari Allah. Tidak perlu payah-payah kita membaca buku-buku entah siapa yang mengarang. Ketika kita merasa diri kita kurang bahagia, maka coba belajar Al-Quran. Yang sudah syukur-syukur lancar bacanya, jangan tinggalkan. Yang mungkin belum lancar bacanya, jangan berhenti untuk belajar. Karena dengan belajar Al-Quranlah kebahagiaan itu akan datang. Kita melihat orang hidup di kota penuh dengan kemewahan harta, tinggal mungkin di rumah yang mewah, apartemen yang mewah, hartanya banyak, mobilnya mewah. Tetapi apakah dia pasti bahagia? Belum tentu. Banyak sekali orang hidup di rumah mewah, tapi masalah begitu banyak datang. Masalah keluarga, anaknya narkoba, istrinya membangkang, ya kan? Belum pekerjaannya dikhianati sama rekan bisnisnya. Kita lihat orang yang satu lagi hidupnya di kampung, tidak dikenal siapa-siapa, tidak punya banyak harta, kerjanya cuma ngajar Al-Quran saja. Tapi hidupnya luar biasa bahagia. Kenapa demikian? Karena tadi firman Allah, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin dia sengsara. Pasti dia bahagia, walaupun mungkin hartanya terlihat sedikit. Walaupun mungkin pakaiannya tidak sebagus pakaian kita. Walaupun mungkin motornya tidak Harley, mungkin motor Supra tahun 90. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan, dia bisa tertawa setiap harinya, bermain-main, bercanda-canda, tidak punya beban, tidak punya hutang. Anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Itulah ketika Al-Quran, ketika seorang hamba dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, lagi-lagi motivasi buat saya, buat Ustaz Ammar, dan juga buat semuanya, agar kita tidak pernah melupakan Al-Quran. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi setiap awal tahun biasanya saya ngebawa syekh dari Saudi, guru syekh saya.
tahun 2019 ya, 2020, tahun 2019 ya. Tahun 2019. Karena 2020 udah mulai corona kan. Jadi nggak ada yang datang. 2019 bulan Januari itu saya ngebawa seorang chef. Beliau sudah senior, profesor. Beliau datang ke Indonesia, saya nyupirin, saya jemput di bandara, semua yang saya layanin, saya yang pesenin hotel dan lain-lain, seminggu di Indonesia, Jakarta, Bandung, bolak-balik, saya ngantar lagi ke bandara. Nah, beliau ini yang saya takjub, tidak pernah lisannya itu berhenti dari Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Dan beliau tidak banyak bicara orangnya. Kalau saya ajak ngobrol, beliau bicara. Tapi kalau misalkan sudah selesai ngobrolnya, beliau baca Al-Quran. Baca Al-Quran terus. Kalau misalkan capek, beliau tidur. Intinya perkataannya tidak ada yang sia-sia. Bahkan beliau kan datang ke Indonesia ini ngisi banyak kajian-kajian. Beliau ngisi banyak kajian, terkadang pulang sampai hotel itu udah jam 12. Saya tidur, saya itu juga tidur. Tadinya saya pesankan kamar buat beliau itu sendiri, cuma beliau bilang saya nggak mau tidur sendiri. Akhirnya saya suruh temenin satu kamar. Saya tidur, namanya nyupirin beliau, nemenin beliau seharian kan capek ya. Pasti sampai hotel tuh udah tepar, udah ngorok lah. Bukan jam 4, jam 3 beliau bangun. Saya kebangun gitu, kebangun tapi saya nggak bangun. Saya kebangun, saya tahu beliau masuk kamar mandi, beliau sholat tahajud dan baca Al-Quran. Dan itu setiap hari beliau lakukan. Walaupun pulang dari acara ke hotel jam 12 malam, jam 3 pasti beliau bangun dan baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Pernah saya tanya, Syekh, target antum baca Al-Quran sehari berapa? Dia bilang 5 juz. Beliau bilang 5 juz. Yang menakjubkan, beliau ini punya anak 17. Istrinya 2. Dari istri yang pertama anaknya 9, dari istri yang kedua anaknya 8. Punya anak 17. Dan saya bertanya kepada beliau, Syekh, antum ini punya anak 17, apakah punya bisnis atau hanya ngajar saja? Beliau dosen. Beliau bilang, saya ngajar saja, tidak punya bisnis, tidak punya ibaratnya sumber penghasilan lain lah selain ngajar. Itulah penghasilan utamanya dari ngajar. Itu cukup, Syekh. Beliau bilang begini, cukup nggak cukup urusan belakangan. Tapi ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan bantu. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan saya sudah merasakannya, kata beliau. Saya ini sudah tua. Anak saya 17. Istri saya 2. Beliau menikah dengan istri keduanya. Itu ketika berusia 28. Artinya masih muda. 28 sudah, istrinya sudah 2, anaknya banyak. Beliau katakan, saya sudah mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Dari mulai kekurangan uang, nanti anaknya sakit. Kata beliau yang paling berat yang sini mau lahiran, yang sana mau lahiran. Kata beliau, kalau bukan karena Al-Quran, mungkin itu di rumah sudah lempar-lemparan piring. Tapi ketika engkau dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan segala keterbatasan manusia. Karena beliau katakan manusia ini penuh dengan keterbatasan. Tenaganya terbatas. Kemampuannya terbatas. Pikirannya terbatas, solusinya terbatas. Jangkauannya terbatas. Semuanya terbatas, perasaannya pun terbatas. Ketika seseorang hanya mengandalkan dirinya saja yang penuh dengan keterbatasan, maka dalam hidup dia selalu akan menemukan keterbatasan. Bagaimana keterbatasan itu bisa didobrak dengan Al-Quran. Karena tadi kata firman Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu sengsara. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quranul Karim, pasti dia selalu akan hidupnya bahagia dan harus yakin. Makanya lagi-lagi ayo kita belajar Al-Quran. Kalau saya boleh nanya ya? Yang sudah lancar baca Al-Quran di antara teman-teman bikers? Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani
Ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Yang baca Al-Qur'an dan pandai membacanya, maka dia akan bersama para malaikat. Yang kedua, kata Rasulullah, walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Kana lahu ajran. Gitu tadi. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, ya ta. Jadi kalau membaca ta terbata-bata, nggak maju-maju bacanya. Tapi dia sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini kan keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa untuk mempelajari Al-Quran. Karena terkadang yang membuat kita putus asa untuk mempelajari Al-Quran, baru ngeliat Qurannya udah putus asa. Wah, ini kitab tebel amat ini. Masuk surat Al-Fatihah, masih oke. Masuk surat Al-Baqarah, halaman pertama mungkin masih oke. Udah halaman kedua udah bingung kita bacanya. Akhirnya putus asa. Ketika putus asa itulah kita kalah dengan bisikan syaitan. Jadi orang yang tidak pernah maju kan tidak akan sampai ke ujung. Tapi orang yang maju walaupun pelan, selangkah seperti bekicot, ujungnya akan sampai ke ujung. Ya kan? Jadi ketika kita mulai untuk belajar Al-Quran, pelajari sudah. Tidak usah kita dengar bisikan syaitan, tidak usah kita lihat setebal apa itu Al-Quran, pelajari saja, targetkan misalkan paling tidak dalam satu hidup ini. Kalau mungkin yang bacanya belum lancar, dalam sekali hidup targetkan sekali dia khatam Al-Quran. Itu paling tidak. Itu harus menjadi target. Seperti kita punya target bisnis, kita punya target punya rumah mungkin atau berkeluarga atau punya apalah, menambah harta, menambah aset, itu kan target dunia. Target akhiratnya kita harus khatam Al-Quran. Syukur-syukur bisa khatam hafalannya, gak usah tamat. Ya kan? Kalau tidak bisa khatam hafalannya, maka paling tidak khatam bacanya. Paling tidak sekali seumur hidup. Syukur-syukur kalau misalkan dia akhirnya semakin belajar, semakin lancar, bisa sebulan sekali khatam, alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mungkin kita masing-masing punya Quran di rumah. Ya kan? Tapi kita tinggalkan. Di lemari udah, nginep aja di lemari berhari-hari, berbulan-bulan disentuh juga agak. Ya kan? HP tiap hari disentuh. Bangun-bangun tidur dan cari HP, mau tidur dan cari HP. Al-Quran tidak pernah disentuh sama sekali. Itu fenomena akhir zaman. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bahkan sebagian ulama membahas kapan seseorang itu sudah dianggap dia meninggalkan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang 40 hari tidak mengkhatamkan Al-Quran, maka dia sudah dianggap meninggalkan Al-Quran. Sekarang kita berapa hari mengkhatam Al-Quran? Berarti kita ini menurut ulama sudah termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai kita tetap di situ saja. Kita harus bangkit. Kita harus belajar Al-Quran, kita belajar bacanya, mempelajari ayat-ayatnya, kalau bisa paham artinya. Karena orang yang baca Al-Quran dengan paham artinya berbeda dengan orang yang tidak paham. Orang yang baca Al-Quran lalu paham tafsirnya secara singkat berbeda dengan yang hanya paham terjemahannya. Orang yang baca Al-Quran dan paham tafsirnya secara mendalam, itu lebih tinggi lagi, berbeda dengan yang hanya memahami tafsirnya secara singkat. Terkadang ketika ada orang baca Al-Quran, karena saking dalam ilmu tafsirnya, baru membaca satu ayat dia sudah menangis. Bahkan pada ayat-ayat yang mungkin orang-orang ngira nggak bakal nangis, tapi dia nangis. Pernah ada imam Masjid Nabawi baca satu ayat, mungkin orang-orang ngira nggak bakal orang itu nangis karena baca ayat itu, tapi imam itu nangis. Apa ayatnya? At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Ya kan talak ketiga sudah, kalau sudah talak bain kan tidak bisa rujuk lagi kan, kecuali perempuan harus nikah lagi, laki-laki harus nikah lagi, lalu cerai, dan itu tidak boleh direkayasa, ketemu baru nikah lagi. At-talaqu marratan, tolak yang masih bisa rujuk 2 kali. Ayat itu surat Al-Baqarah. Lalu imam itu nangis. Makmum ini bingung, kenapa imam ini nangis? Ayat ini bukan tentang ayat surga, ayatnya bukan tentang ayat neraka. Kalau tentang ayat surga wajar orang nangis.
Kalau tentang neraka wajar orang nangis. Ini tentang talak. Rupanya imam ini adalah qadhi, hakim di mahkamah. Jadi mungkin beliau sering mendapatkan kejadian-kejadian suami istri cerai. Setelah cerai ternyata mereka masih cinta, tapi tidak bisa balik lagi. Karena cerainya sudah cerai, talaknya sudah talak baik, tidak bisa kembali. Kecuali mereka harus menikah lagi, yang ini juga harus menikah lagi, ya kan? Dan mereka cerai dan nikah lagi itu bukan rekayasa. Kalau rekayasa juga tidak boleh. Sehingga karena mungkin beliau sering mengalami hal tersebut dan beliau paham akan ayatnya, ketika membaca ayat ini beliau menangis. Akan sangat terasa berbeda. Maksudnya ketika seseorang membaca Al-Quran, dia paham artinya, dia paham tafsirnya secara singkat, dia paham tafsirnya secara mendalam, maka itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupannya. Jadi kita ini kan muslim, kita sudah baligh, kita sudah dewasa, kita wajib sholat setiap harinya dan kita paling tidak wajib baca surat Al-Fatihah. Maka target sekarang paling tidak kita tahu arti Al-Fatihah apa. Harus itu. Harus tahu arti Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya. Harus tahu artinya. Kalau misalkan kita sudah tahu artinya, maka kita buat target baru. Apa itu? Paham tafsirnya secara singkat. Zaman sekarang kan mudah. Tinggal klik, misalkan Ustadz Khalid Basalamah, tafsir surat Al-Fatihah. Taruh di mobil sambil nyupir kita dengerin. Kan mudah. Ya kan? Jadi sehingga waktu kita itu bermanfaat dan ilmu kita terhadap Al-Quranul Karim itu juga semakin bertambah. Semakin bertambah ilmu kita dengan Al-Quran Karim, itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, selain membacanya, yang penting juga adalah mengamalkan Al-Quran. Karena amal ini yang paling penting. Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, seorang ulama besar, beliau mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi sayangnya banyak sekali orang-orang yang hanya menganggap membaca Al-Quran itu sebagai amal. Paham maksudnya? Jadi Al-Quran ini sejatinya diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Tapi kebanyakan orang mengira bahwa hanya sekedar membacanya sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal mengamalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membacanya. Kenapa Al-Imam Fudail ibn Iyad mengatakan demikian? Ini adalah peringatan buat orang-orang di zaman beliau dan juga buat kita di zaman sekarang yang hanya fokus membaca Al-Quran. Jadi kan ada zaman sekarang orang yang fokus membaca Al-Quran, bagus. Tapi kalau dilihat di luar, akhlaknya jauh sekali dari akhlak Ahlul Quran. Dia mungkin membaca Al-Quran, suaranya bagus, dia gunakan untuk lomba sana, lomba sini, menang juara ini, juara itu. Tapi kalau kita tengok kesehariannya, jauh dari akhlak Ahlul Quran. Nah, itulah kenapa Imam Fudail bin Iyad mengatakan demikian. Jadi, Quran itu tujuannya diturunkan untuk diamalkan. Jangan sampai hanya kita sekedar baca doang. Jangan sampai kita anggap bahwa ketika kita membaca, sudah kita amalkan. Harus kita amalkan isinya. Tentunya untuk mengamalkan isinya, kita butuh pemahaman, butuh ngaji sama Ustaz Ammar, pelan-pelan surat Al-Fatihah. Kalau sudah, lanjut ke surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan seterusnya. Surat-surat yang kalau kita sholat, kita baca. Paling tidak kita paham maknanya, agar menambah kekhusyuan sholat kita. Karena sholat itu tidak mungkin khusyuk kalau kita tidak paham maknanya, ya kan? Terkadang apalagi kalau misalkan kita ini kan manusia, kalau sering melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu seperti burung beo jadinya. Ya, takbir Allahu Akbar, mulut kita kamit Al-Fatihah, tapi pikiran kita entah di mana. Kenapa? Karena mungkin kita tidak paham makna Al-Fatihah apa. Sehingga mulut kita kamit, mungkin tidak ada salahnya. Artinya kita baca nggak salah sama sekali begitu. Karena sudah terbiasa, tapi pikiran kita entah di mana. Maka kita pelajari tafsirnya, kita pelajari makna-maknanya supaya kita bisa lebih menghayati sholat kita. Dan ini yang paling penting. Karena sholat itu ketika tidak bisa kita hayati, maka fungsi sholat yang asli itu mungkin tidak akan ada pada diri kita. Apa fungsi sholat? Yaitu mencegah kita dari
kekejian dan kemungkaran. Inna salata, gimana saya itu? Tanha. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Lalu ada pertanyaan, kenapa banyak orang salat di zaman sekarang tetap perbuatannya masih keji, masih suka nipu, ya kan? Yang salah bukan salat, yang salah dianya tidak khusyuk dalam salat. Ketika dia sudah khusyuk dalam salat, dia benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah fungsi salat itu baru akan terasa pada dirinya. Dia semacam memiliki alarm dalam hatinya yang mengerem dia. Tapi kalau tidak, salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apalagi kalau salat itu dia dengar azan pun tak peduli, ya kan? Nanti udah mepet waktunya salat zuhur, waktu zuhur nih udah jam 3:15. Sekarang kan asar setengah 4 nih, baru dia sibuk mau berangkat sholat. Sholat pun seperti burung yang sedang makan, ayam sedang matuk, kan naik turun, entah apa yang dibaca. Nah, kalau orang yang sholatnya seperti itu, maka fungsi sholat tidak akan ada pada dirinya. Dan tadi untuk agar kita bisa khusyuk dalam sholat, maka penting untuk kita memahami apa yang kita baca. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama mengatakan, "Aktsiru min qiraatil Qur'an, fa innahu yatayassaru lakum ala qadri qiraatikum lahu." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, urusan-urusan itu akan mudah bagimu, sesuai dengan kadar engkau membaca Al-Quran. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, urusan-urusan yang tadinya sulit itu akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya yang paling mengetahui tentang keadaan kita, dan Allah mengetahui kebutuhan kita. Allah mengetahui mana yang baik bagi kita, mana yang buruk bagi kita, sehingga Allah berikan semua itu dengan keberkahan Al-Quranul Karim. Jadi lagi-lagi marilah kita hidupkan rumah kita, hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Setelah ini kita pulang ke rumah, sebelum tidur paling nggak kita ambil dulu itu Quran, bagian dari lemari, dari rak kita ambil, kita pegang, kita baca Al-Quranul Karim. Saran saya, kalau bisa setelah baca surat-surat pendek, baca surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini surat yang berkah. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi suratil Baqarah. Kalian harus membaca surat Al-Baqarah. Perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah itu berkah. Watarkaha hasrah, dan meninggalkannya merupakan sebuah penyesalan. Wala tastati'uhal batalah, dan kedahsyatan surat Al-Baqarah ini tidak mungkin dilawan oleh para setan. Tidak mungkin dilawan oleh tukang sihir. Tidak mungkin dilawan oleh tukang ramal, tukang jimat, dan apapun itu. Jadi tadi, alaikum bi suratil Baqarah. Perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah karena membacanya berkah. Yang kedua, meninggalkannya adalah sebuah penyesalan. Kan kita tidak ingin menyesal. Penyesalan kapan? Bukan di dunia. Mungkin kita di dunia tidak merasakan penyesalan. Di akhirat nanti. Di akhirat baru kita menyesal. Kenapa di dunia saya tidak membaca surat Al-Baqarah? Dan juga surat Al-Baqarah tidak mungkin dilawan oleh syaitan dan oleh tukang sihir dan lain-lain. Jadi kalau diri kita merasa diri kita ini mudah digoda oleh syaitan untuk bermaksiat, salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini juga merupakan ruqyah bagi diri kita, bagi keluarga kita. Yang sakit bisa dibacakan surat Al-Baqarah, tapi tidak ada embel-embel lain ya, surat Al-Baqarah saja, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi, tanpa diganti lafaz-lafaznya. Itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Dan banyak surat-surat lainnya yang bisa mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, lagi-lagi motivasinya adalah ayo kita belajar Al-Quran. Ini ada program ya, Ustaz? Baca Al-Quran ya? Belajar Al-Quran. Kan kedua, keempat. Masya Allah.
Ya, ketika memang sudah niat untuk belajar Al-Quran, maka jangan sampai pernah bosan, jangan sampai pernah putus. Karena kalau sekalinya ditinggalkan, maka itu biasanya berkepanjangan. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah putus. Apapun rintangannya, saya harus hadir untuk belajar Al-Quran. Karena ini adalah kitabnya Allah. Ini adalah kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan di situ adalah letak kebahagiaan. Terakhir, Al-Quran ini isinya mukjizat dari Allah. Dan salah satu mukjizatnya adalah mukjizat bahasa. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW hidup itu kan di masa syair. Syair lagi berkembang pesat luar biasa. Apapun itu diungkapkan dengan syair. Ada orang suami istri berantem, mereka buat syair. Ya kan? Ada pedagang curang, mereka buat syair. Mereka lagi bahagia, mereka buat syair. Mereka lagi sedih, mereka buat syair. Apapun diungkapkan dengan syair. Sehingga Al-Quran itu turun dengan bahasa yang sangat indah. Dan Al-Quran ini bahasanya berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya bahasanya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasa yang sangat indah. Dan tidak mungkin orang itu bisa menciptakan seperti Al-Quran, walaupun dia ahli bahasa Arab. Dan kita tahu bahwa tolak ukur kebaikan seseorang adalah bahasanya. Ya Mbak ya? Salah satu tolak ukur kebaikan seseorang adalah bahasanya. Ketika ada orang komunikasi dengan orang lain bahasanya baik, itu kan menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa dia orang baik. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berkomunikasi dengan orang lain bahasanya tidak baik, berarti itu biasanya menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa dia orangnya akhlaknya kurang baik. Apalagi kalau misalkan ada orang yang walaupun sudah terzolimi, walaupun misalkan haknya itu tidak terpenuhi, tapi dia komunikasi sama orang masih dengan akhlak yang baik, biasanya kita tahu dia orang baik. Saya tahu karena saya jualan online. Jadi ngadepin pelanggan gitu ya. Kadang misalkan terjadi miss gitu kan. Ada pelanggan yang langsung marah-marah, mencak-mencak. Ya. Ada pelanggan yang walaupun misalkan haknya belum terpenuhi, tetap ngomongnya tuh halus. Ya kan? Jadi bahasa ini menjadi salah satu tolak ukur kita menilai seseorang dia itu baik atau tidak. Nah, Al-Quran itu turun dengan bahasa yang sempurna. Maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran, walaupun dia tidak paham membacanya, maka Al-Quran itu pelan-pelan akan menuntun bahasa kita menjadi bahasa yang baik. Dan bahasa yang baik, lisan, bahasa itu kan lisan kan? Lisan, bahasa yang baik, itu seringkali Allah kaitkan dengan ketakwaan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Gimana? Wa qulu qawlan sadida. Gimana ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang lurus. Jadi perkataan yang lurus ini kaitannya erat dengan takwa. Ya kan? Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa diceritakan ada seorang perempuan yang banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, tapi lisannya tidak baik. Maka kata Rasulullah, hiya finnar. Sebaliknya ada perempuan yang lisannya yang puasanya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, tapi lisannya baik, kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Dalam hadis lain disebutkan, wa hal yaqubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang hamba itu diseret mukanya ke neraka, ya kan, kecuali karena hasil dari lisan mereka. Jadi lisan ini berbahaya. Banyak sekali dosa yang menyeret kita ke neraka, sebabnya adalah karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Nah, yang bisa menjaga lisan kita agar diarahkan oleh Allah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik adalah Al-Quranul Karim. Ketika orang terbiasa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, yang dulu mungkin ketika ketemu dengan teman yang ngomongnya sapaannya dengan bahasa binatang, sekarang sudah berubah. Ya kan? Itu mungkin ringan di sisi kita, sapaan binatang itu. Padahal di sisi Allah itu tidak boleh. Karena sebagaimana dalam satu riwayat, la taqul li akhika ya khinzir wa ya himar wa ya kalb. Jangan kau panggil saudaramu dengan panggilan wahai anjing, wahai babi, wahai keledai. Kalau orang Arab kan ngomongnya pakai wahai. Kalau kita ngomongnya anjing lu, mohon maaf ya. Ya kan? Jangan kau sampaikan begitu kepada saudaramu.
Ya. Karena Allah akan akan berkata kepada dia, Allah akan bertanya kepada dia, Allah akan interogasi dia. Atarani khalaqtahu himaran aw khinziran aw kalban? Apakah engkau melihat saya menciptakan dia sebagai seekor anjing atau sebagai seekor babi atau sebagai seekor keledai? Tidak, saya ciptakan dia sebagai manusia. Maka ahlul Quran, kita bikers muslim yang sudah mulai belajar Al-Quran atau mungkin yang sudah lancar baca Al-Quran atau mungkin hafal sekian juz atau mungkin hafiz Quran seperti Ustaz Ammar, maka harus punya identitas. Jangan sampai kita seperti bikers yang lain yang mungkin kalau ngomongnya masih sembarangan, ya kan? Ketika kumpul entah pembicaraan yang tidak baik. Ketika kumpul entah apa yang dibicarakan, wanita lah, tidak. Ketika ahlul Quran ngumpul, maka sapaan, dari mulai sapaannya itu harus baik. Lalu tema yang ini harus baik. Ketika ada mulai mengarah yang tidak baik, maka salah satu harus ada yang mengingatkan. Tidak boleh dia diam. Begitulah ciri-ciri ahlul Quran. Jadi salah satu mukjizat Quran itu bisa membimbing lisan kita untuk berucap lebih baik. Begitu juga ketika ahlul Quran dengan istrinya bergaul, orang banyak baca Quran dengan istrinya bergaul, ketika punya masalah dengan istrinya, Al-Quran akan membimbingnya agar lisannya itu tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Orang yang hidupnya jauh dengan Al-Quran, ini saya sering melihat itu pengalaman pribadi. Ada orang-orang yang sepenglihatan saya jauh dari Al-Quran. Ketika kalau udah berantem sama istrinya, sama suami, itu semua binatang keluar kata-kata. Dan didengar orang tidak malu. Berbeda dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran jarang seperti itu. Oke, dia berantem sama istrinya, tapi tidak sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Apalagi sampai ngatain dengan kata-kata yang kasar, dengan sebutan binatang. Kalaupun ada masalah, diselesaikan dalam rumah. Tidak keluar dari kamar, tidak dilihat oleh anak. Itu semua membimbing lisan kita untuk bisa seperti itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita belajar Al-Quran dan niatkan itu lillahi ta'ala. Bukan karena teman, bukan karena nggak enakan dan kalau nggak datang, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Saya ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, saya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Syafaat itu gampangnya kalau ibaratnya di dunia, kita ini udah masuk penjara, tiba-tiba ada jenderal yang punya koneksi ngeluarin kita dari penjara, itu syafaat. Kita ini udah masuk neraka, tiba-tiba Quran datang, ya Allah jangan masukkan dia ke neraka, dikeluarin. Karena kita selalu membaca Al-Quran. Teman-teman yang muliakan Allah, mungkin cukup saja. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan semoga menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan tidak pernah meninggalkan Al-Quran setiap harinya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ada pertanyaan atau? Baca Baqarah minimal berapa tadi? Minimal. Iya, katanya kan habis iya berapa? Ya. Jadi masuk ayatnya semuanya baca Al-Quran semua. Nah, kadang bisa baca surat pendek terus baca Al-Baqarah minimal kayaknya berapa ayat? Enggak ada minimal. Semuanya aja. Satu surat. Kalaupun tidak bisa satu waktu, ya lanjutin nanti. Setelah selesai kerjaannya lanjutin lagi. Tapi yang jelas surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak membacanya. Untuk yang lain. Ya. Kebanyakan kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu bermanfaat buat kita gitu saja. Tapi kita jarang bisa untuk memaksimalkan itu, harus baca. Mau tidur kita harus baca itu. Kiat-kiatnya apa Ustaz? Supaya kita tetap konsisten gitu Ustaz. Terus meskipun sedikit, meskipun satu ayat terus bisa gitu. Makasih Ustaz. Jadi apa kiat-kiat biar bisa kita konsisten gitu ya? Konsisten baca Al-Quran. Ya. Yang pertama untuk konsisten kita butuh teman. Tidak mungkin seseorang konsisten sendiri, nggak mungkin. Karena kita tuh bakal kalah sama setan. Kebanyakan maksiat dilakukan sendiri, ya kan? Orang kuat beriman, bertakwa ketika ramai. Tapi kalau sendiri belum tentu orang kuat beriman. Orang masuk kamar sendiri dikunci, apa yang dilakukan?
Bertakwa apa bermaksiat? Rata-rata maksiat. Maka untuk bisa konsisten melakukan sesuatu butuh teman, butuh komunitas. Ini kan ada komunitas baca Al-Quran, berarti sudah ada komunitasnya. Tinggal ditambah mungkin itu kan lingkaran jauh, lingkaran lebih dekat mungkin istri. Saling mengingatkan dengan istri, saling mengingatkan dengan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Karena tidak mungkin kita punya semangat tanpa berdoa kepada Allah. Semua para nabi pun berdoa kepada Allah. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah agar selalu diberikan hidayah, diberikan taufik. Sampai Allah mengatakan, walaula athabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya bukan karena kami teguhkan hatimu, engkau hampir saja condong kepada mereka, sedikit demi sedikit. Condong kepada orang kafir sedikit demi sedikit. Jadi butuh doa kepada Allah agar Allah selalu meneguhkan hati kita. Yang terakhir, lawan bisikan setan. Karena ketika bisikan setan sekali didengerin, maka besoknya akan dengerin lagi. Besoknya lagi akan dengerin lagi. Kalau sudah nikmat kita dengan bisikan setan, susah untuk bangkit. Jadi lawan bisikan setan. Mungkin itu 3. Yang lain? Kalau kita malam Jumat atau hari kita digunakan baca Al-Kahfi. Selain itu kita dibuatkan dari sunnah baca, apakah ada mungkin fadilah lain? Ya. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Hadis ini riwayat Imam Dailami kalau nggak salah. Satu lagi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya antara satu Jumat dengan Jumat lainnya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini lemah, tapi sebagian lain mengatakan hadis ini hasan. Jadi memang Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi intinya baca surat Al-Kahfi. Nanti fadilah seperti apa urusan Allah. Intinya baca surat Al-Kahfi. Tapi apabila misalnya seorang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lamanya, teman-teman banyak yang membaca surat Yasin dan sebagainya, dia mulai dengan baca Kahfi, kemudian dengan Yasin, ini nggak ada masalah kan? Insya Allah nggak ada masalah. Yang penting dia tidak meyakini fadilah tertentu. Karena kalau ingin meyakini fadilah tertentu harus ada dalilnya. Karena baca Quran kan boleh kapan saja kan, selama bukan di kamar mandi kan. Kapan saja baca surat Yasin, mau malam Minggu, mau malam Senin, mau malam Selasa, mau malam Jumat, boleh kapan saja. Yang penting tidak meyakini fadilah tertentu ketika tidak ada dalilnya. Ya sudah baca saja. Kebiasaan dia baca Yasin malam Jumat, ya sudah baca saja. Baca saja malam Jumat. Yang penting dia tidak meyakini ada fadilah tertentu. Karena kalau ada fadilah tertentu berarti butuh dalil. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena cukup sampai di sini, semoga apa yang disampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan diamalkan. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon diingatkan bila ada ilmu yang salah dan yang telah disampaikan. Semoga tidak terasa menggurui karena kita sama-sama belajar. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, mengucapkan kepada Ustazuna Ustaz Maruf SMA yang sudah memberikan taujih dan ilmunya kepada kita, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di keseharian kita dan menambah kepercayaan kita bahwasanya sekali lagi seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah akan menambahkan kebaikan kepada kita dan menambah keberkahan kepada kita. Yang intinya tidak ada ruginya ketika
ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Justru semakin kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan semakin mendatangkan kebaikan kepada kita. Justru Allah akan senantiasa menambah keberkahan kepada kita. Baik, sebelum kita membaca surat Al-Baqarah, kita sama-sama dimulai dengan surat Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah kita ikutin semuanya ya. Saya dulu baru diikuti oleh teman-teman semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekalian kita belajar membetulkan bacaannya, panjang pendeknya dan hukum-hukum yang lainnya. Makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tarik lagi ya. Jadi kadarnya sama semuanya. Bis, nas, mus. Kadarnya sama semuanya. Mau sebelumnya dhammah, mau sebelumnya kasroh, mau sebelumnya fathah, sama semuanya kadarnya. Intinya apa? Keluar dari tepat keluar dari makhrajnya, ya. Tepat keluar dari tempatnya. Bis tadi sudah kita baca, bis, kemudian nas, kemudian mus. Cara bacanya gimana? Mus. Mulut kita monyong itu pas mu-nya aja. Sin tarik lagi. Mus, al-mus. Ya, jadi kadarnya sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, jangan dibantulkan, jangan di an'amta, tapi dialirkan. An'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut dengan surat Al-Baqarah, cukup didengarkan saja, disimak 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Allahumma silakan dilanjut nanti di rumah masing-masing. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Ustaz Umar Faruk menambah keyakinan kepada kita dan menambah lagi semangat bagi kita, karena pada hakikatnya ketika Rasulullah SAW memberikan suatu fadilah, kabar tentang suatu fadilah, tentang suatu amal, adalah hakikatnya agar kita lebih bersemangat lagi melaksanakan amalan tersebut. Kemudian kita juga sedikit menginfokan, insyaallah setiap pekan kedua dan keempat kita ada kajian rutin atau kopdar rutin yang insyaallah akan diisi dengan tahsin, yaitu belajar Al-Quran, baik itu yang sudah Al-Quran ataupun yang belum Al-Quran, yang masih Iqra, tetap kita belajar bersama-sama.
jangan pernah malu, saya masih ikro, enggak, tetap kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Yang mau belajar Al-Quran silahkan datang ke sini di pekan kedua dan keempat. Adapun pekan 1 dan ketiga itu tergantung nanti ya, Ji Solihin. Kayak seperti ini, kalau kita ada kegiatan, insya Allah kita akan infokan di jauh-jauh hari. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rezeki berupa istiqomah kita dalam membaca Al-Qur'an di setiap pagi dan malam harinya kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.